Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Ulangan pasal 2 ayat 26 sampai 30. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kademot kepada Sihon Raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian, bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat padaku oleh Bani Esau yang diam di Seir, dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan, pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon, Raja Hesibon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Di tengah konteks hidup yang marak terjadi peperangan, perilaku yang muncul dalam perikop ini menjadi sebuah teladan tidak hanya untuk orang-orang pada masa itu, tetapi juga bagi kita di masa sekarang. Musa memberikan perintah agar orang Israel melakukan diplomasi perdamaian kepada bangsa Hesibon. Hal ini merupakan bagian dari perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian, dan tindakan Musa tersebut menunjukkan bahwa ia jauh lebih mengupayakan cara-cara damai dibanding kekerasan. Meski seperti yang kita ketahui, bahwa peperangan tetap terjadi antara orang Israel dengan bangsa-bangsa lainnya, namun cara-cara perdamaian tetap lebih dulu diupayakan. Sahabat Alkitab, kita sebagai makhluk hidup yang berelasi memang tidak dapat menghindari kemungkinan terjadinya gesekan dalam hubungan maupun konflik-konflik yang sifatnya ringan maupun berat dengan orang-orang di sekitar kita. Terkadang, sebuah persoalan remeh dapat memicu perdebatan atau persoalan sukar yang menghasilkan pertikaian. Di tengah kondisi yang seperti itu, tidak jarang manusia ingin meluapkan emosinya dan memenangkan pertikaian demi pemenuhan egonya. Setiap orang yang sedang bertikai cenderung ingin tampil sebagai pemenang yang diakui oleh orang lain. Namun firman Tuhan pada hari ini justru mengingatkan kita tentang perlunya mengupayakan perdamaian sebagai langkah paling utama untuk menyelesaikan sebuah perkara. Setiap umat Tuhan perlu memiliki kemampuan menghadapi perdebatan, pertikaian, maupun konflik dengan kepala yang dingin untuk menyelesaikan masalah dalam cara yang paling damai. Kita tidak dapat membiarkan emosi maupun ego untuk menang sendiri, menguasai diri kita di tengah konflik. Menyikapi masalah dalam relasi dengan hati yang panas justru cenderung memperumit keadaan dan membuat penyelesaian konflik semakin alot. Musa sudah memberikan teladan bahwa di tengah budaya hidup yang masih dipenuhi kekerasan sekalipun, langkah-langkah perdamaian harus menjadi yang terutama untuk diupayakan. Marilah kita berdoa. Tuhan, di tengah perjalanan kehidupan kami dan aktivitas harian kami, tidak jarang kami menemui gesekan, persoalan, hingga konflik-konflik. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, hikmat, dan hati yang benar-benar tulus dan mampu merespons berbagai masalah relasi itu dengan kerinduan untuk mengupayakan perdamaian. Tolonglah kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.